kita ini sebagai konsumen ini juga kita semakin local pride itu menjadi suatu bagian yang suatu yang positif. Bahkan kita nggak usah ngomong 100 orang, 1000 orang gitu kan. 10 orang kita bisa berelasi dan nyambung, kita merasa lebih penuh kan hati kita. Nah, si chatbot ini kan tetap bukan manusia, dia tidak bisa berempati seperti manusia. Bisa-bisa nanti justru empatinya tumpul dan bisa salah arah. Kan kita sering ya dengar kasus-kasus itu yang seakan-akan dia mengerti, tapi kemudian membawa, mengerikan sekali ya, sampai misalnya ada yang ujung-ujungnya bunuh diri dan sebagainya. Di tahun 2025, Indonesia tidak sedang kehabisan ide. Kita hanya sedang belajar memilah mana yang sekedar tren dan mana yang benar-benar mengubah cara kita hidup, berpikir, dan membeli. Di tahun ini, ide tidak lagi lahir di ruang rapat. Ide muncul dari kecemasan, harapan, trauma kolektif. Dan kebutuhan yang paling manusiawi, ide lahir dari perlunya manusia dimengerti. Di podcast kali ini, kita merangkum 12 ide terbaik Indonesia. Selamat datang di King Pori, saya Pori Aman Sitanggang. Untuk pertama kalinya, psikologi dan marketing research tidak saling menipu. Keduanya justru saling mengakui manusia bukan target, manusia adalah cerita. Bersama saya, Irma Martam, psikolog dan praktisi marketing. Irma adalah seorang psikolog yang percaya bahwa perilaku manusia selalu punya cerita di baliknya. Ia meraih gelar Master Public of Health di George Washington University dan telah lebih dari 30 tahun berkarya di dunia marketing dan research. Pengalamannya melintasi berbagai kategori FMCG, fast moving consumer goods. Okay. Dan itu dari household, lalu kemudian naik personal care, hingga makanan dan minuman. Menurut Irma, studi ini bisa memberikan dia perspektif yang lebih dalam tentang bagaimana manusia mengambil keputusan dalam tiap harinya. Oke, di saat yang sama, Irma yang lama bergelut di bidang sosial marketing dan isu sosial, khususnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, ia pernah menjabat sebagai direktur Yayasan Pulih dan kini aktif sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan Pulih. Bagi Irma, memahami manusia bukan hanya soal data, tapi soal empati. Kita akan membedah ide-ide yang bukan hanya viral, tapi bermakna. Terima kasih Irma sudah datang. Oke, saya mau tanya. Di tahun 2025, healing tidak lagi identik dengan Bali yang mahal. Ia hadir dengan bentuk desa yang sunyi, retreat yang murah, terapi yang berbasis budaya lokal. Pertanyaannya, Mbak Irma, secara psikologis, kenapa masyarakat Indonesia tiba-tiba sangat butuh healing? Dan bagaimana brand memanfaatkan kondisi ini tanpa terkesan mengeksploitasi luka? Thank you banget ya Bang Pori. Ya, memang healing ini kayaknya kesannya sesuatu yang baru karena jadi istilah yang populer banget deh, apalagi sama anak-anak Gen Z gitu ya. Tapi memang sebenarnya healing ini bukan sesuatu yang baru dan bukan berarti juga orang Indonesia ini tiba-tiba jadi manja gitu loh. Tapi memang kenyataannya ya, apalagi kalau kita lihat 2025, kita ini mengalami semacam kelelahan kolektif. Kita tuh capek, lelah setelah COVID, kemudian muncul lagi kesulitan ekonomi, kemudian muncullah lagi banyak bencana-bencana alam dan juga situasi-situasi yang tidak menentu secara nasional maupun global. Ini semua membuat kita tuh merasa butuh sesuatu untuk ibaratnya meriset diri lah ya, jadi kembali menjadi sesuatu yang netral. Nah, tapi healing sendiri itu bukan sesuatu yang memang baru sebenarnya. Secara tradisi, orang Indonesia itu memang sudah mengenal healing walaupun mungkin tidak dengan istilah itu ya. Dengan kembali ke alam, dengan ke desa, dengan guyupnya, kebersamaan, dan juga sebenarnya kita juga punya ritual-ritual sederhana yang itu menjadi bagian dari healing masyarakat Indonesia. Itu sih. Apakah ketidaksempurnaan sekarang menjadi strategi marketing atau justru kebutuhan emosional yang perlu diperhatikan dalam mereka melakukan healing ekonomi ini? Iya,
Nah, itu kuncinya memang kalau kita bicara healing ekonomi ya, ini bukan sesuatu yang instan, tapi ini adalah suatu proses. Jadi kalau kita bicara mengenai juga bagaimana nanti brand bisa masuk ataupun juga bagaimana ini adalah suatu bagian dari ketidaksempurnaan, sebenarnya intinya adalah bagaimana kita sebagai ya manusia, apapun lah sebagai suatu ya brand, kita bisa jujur, artinya Hmm, hmm, menerima hmm, hmm. menerima apa adanya, termasuk menerima konsumen apa adanya dan menemaninya. Wah. Jadi di situ kuncinya sebenarnya. Oke, jadi brand yang menggurui akan ditinggal, justru brand yang Betul. mendengar akan disimpan. Ya. Ya, betul banget. Artinya memang selalu kita itu kan sebagai manusia kita juga punya ego. Artinya kita tidak mau apa ya digurui, dinasehati, tapi kita ingin ditemani, kita ingin dimengerti. Nah, itu juga kuncinya. Bagaimana kita bisa membangun empati dengan apa genuine, artinya dengan benar-benar sepenuh hati dan Wow. sincere Iya, gitu iya, loh, iya. bukan hanya kayak pura-pura untuk memanipulasi. Nah, itu yang bahaya. Ya, Baik. ya. Apa kira-kira dampak bagi psikologi konsumen ketika brand berbicara setara bukan menghakimi? Iya, itu memang dampaknya berarti, kalau kita bisa menjadi teman, kalau si brand ini bisa menjadi teman dan, konsumen merasa ditemani, itu menjadi suatu, sinergi yang dirasakan bahwa, "Oh ya, saya dimengerti, saya Hmm, dimanusiakan hmm, sebagai manusia, bukan saya dimanipulasi dan hmm. dimanfaatkan untuk tujuan yang lain." Itu sebenarnya kuncinya. Nah, baik. Oke. Cafe sunyi, workspace tanpa musik, liburan tanpa konten. Di tengah kebisingan digital, sunyi jadi barang mewah. Pertanyaannya, Mbak Irma, mengapa otak manusia modern justru mencari sunyi? Bagaimana brand bisa hadir tanpa mengganggu? Ya, karena memang itu kan juga suatu mekanisme pertahanan diri yang apa natural ya, Bang. Hmm, Artinya kita sudah overloaded, kita selalu terlalu berisik, dipenuhi dengan stimulasi-stimulasi dari luar. Jadi secara alami kita memang mencari tenang, mencari kesunyian. Nah, disinilah bagaimana kita bisa balik lagi berperan untuk menciptakan kesunyian itu tapi juga tadi dengan, suatu yang memang bukan kepura-puraan, hmm, itu hmm. tadi. Sebenarnya kuncinya selalu adalah sincerity. Jadi mereka mencari tranquility ya. Yes, ya betul. Oke. Pria, ini tentang Mhm, maskulinitas pria ya. mmm, Pria boleh rapuh. mmm, Sekarang pria boleh menangis. Boleh ke terapi. Itu bukan kelemahan, ini evolusi. Ini unik. Sekarang begitu trennya. iya. Apa risiko psikologis jika brand salah membaca perubahan maskulinitas ini? Ya, benar banget dan saya senang banget dengan tren ini bahwa karena sebenarnya kan secara manusiawi ini kita kan juga rentan ya, mau itu laki-laki ataupun perempuan. Ibaratnya kalau laki-laki terus dituntut untuk kuat, untuk sempurna, ini kalau katanya kalau kayak apa namanya, panci pressure cooker itu dia udah meledak gitu loh. Karena kan harus ada ininya yang apa namanya, dialirkan Ya, ya. seperti itu kan. Nah, tadi balik lagi apa pertanyaannya Bang? Iya, Lupa. Iya. jadi apakah sekarang maskulinitas itu sesuatu yang juga kita bisa katakan tidak harus selalu maskulin. Jadi laki-laki juga boleh menangis, terus Iya. kemudian boleh sedih, boleh juga ke terapi karena mungkin dari zaman saya mungkin kalau kita ke terapi kita terkesannya kita lemah. Sekarang berbeda ya. Iya, Iya. iya. Jadi memang nah ini juga agak sedikit tricky sih, artinya kita memang perlu juga memunculkan bahwa ketidaksempurnaan itu, Hmm, bahwa it's okay to be vulnerable, hmm. bahwa oke aja untuk menjadi rentan, tapi juga jangan meromantisasi luka, Oke. kemudian jadi apa ya, terlalu memfokuskan kepada kelemahan, tapi bahwa it's okay itu berarti adalah bagian dari menjadi manusia dan nanti akhirnya juga menjadi manusia yang bisa apa ya survive, bisa agile. Nah itu adalah menjadi itu tadi bisa apa boleh saja menangis kalau memang butuh pertolongan kita bisa bilang I need help seperti itu sih Itu yang jadi penting. sekarang jadi ada ya itu dia di 2025 itu sekarang terlihat bahwa healing brand itu perlu juga related kepada
target marketnya. Dan juga dia juga perlu memperlihatkan bahwa dia juga ada bersama laki-laki. Jadi laki-laki tidak harus selalu terkesan maskulin. Itu Iya, ya. Oke. dan kuncinya memang bagaimana si brand ini bisa memberikan ruang untuk bahwa pria juga harus bisa jujur secara emosional. Itu sih Wow. kuncinya. Iya, nice. Ya. Baik, sekarang masalah parenting. Ini juga lagi tren di tahun 2025. Parenting sebagai identitas sosial. Saya lihat begitu. Jadi orang kemana-mana anaknya diperlihatkan sebagai bagian yang hebat, yang disayangi dan kadang-kala saya juga bingung karena kan ada juga semacam batasan etis yang kita nggak boleh gampang memberikan foto-foto anak di sosial media. Tapi tampaknya sekarang orang tua sekarang itu senang sekali juga menunjukkan parentingnya. Pertanyaannya, orang sekarang tidak lagi sekedar mendidik, mereka juga membangun citra. Ini citra orang tuanya sebetulnya. Pertanyaannya, apakah tekanan parenting modern justru menimbulkan kecemasan baru? Betul, betul banget. Ini ya yang agak mengkhawatirkan sebenarnya dengan tekanan sosial media, dengan tekanan bahwa wah terlihat semuanya baik-baik saja dan sempurna. Akhirnya muncul kecemasan baru bahwa si orang tua ini, apalagi orang tua baru, takut salah, takut kurang, takut tertinggal, takut FOMO itu tadi. Nah, ini juga kalau kita bicara brand harus hati-hati bagaimana bisa mendukung orang tua tanpa menambah lagi beban moral baru gitu. Jadi memang yang harus diingat adalah parenting ini kan bukan kompetisi. Setiap anak bertumbuh dengan pace-nya masing-masing, dengan fasenya masing-masing. Jadi itu tadi harus diingat orang tua, anak ini bukan proyek pencitraan. Itu penting sekali, Ya, betul. ya. Itu saya dengar ada satu bintang film, artis terkenal sampai komplain. Saya nggak tahu ke mana, katanya ke Ya. sekolah atau kemana karena tiba-tiba anaknya dimasukkan ke sosial media tanpa menceritakan, tanpa ada. Jadi memang ada dissenting. Tapi justru mungkin di sisi lain karena mungkin dia pergi sama anak yang lain, orang tua lainnya merasa ini bagus, tapi ternyata memang harus diprotek juga itu ya, anak-anak itu. Benar. Betul, karena kan nah itu sayangnya kita tuh seringkali lupa mengenai konsen dan anak kecil itu kan belum bisa melakukan ininya sendiri kan, mengizinkan diri. Nah, berarti kan orang tuanya yang harus menjaganya dan termasuk kalau orang lain ingin memotret atau merekam itu harus ada izin kan dari orang tuanya. Itu kalau di Jepang gitu Bang, sensitif banget itu. Kita nggak boleh misalnya kita di tempat umum terus kita lihat kan kadang-kadang suka gemes ya lihat anak TK kecil-kecil lucu lewat terus kita mau rekam, itu bahaya. Mereka kalau tahu mereka akan marah walaupun itu bukan orang yang kita kenal ya, tapi itu memang kita harus sangat hati-hati dan mungkin orang Indonesia juga harus ingat ya soal itu. Ini dia, sekarang ada tren bagaimana juga di tahun 2025 AI itu menjadi partner emosional. Chatbot curhat, AI pendengar, teknologi yang pura-pura mengerti. Pertanyaannya, apakah ini solusi atau ilusi hubungan manusia dengan munculnya chatbot ini? Iya, memang ini agak mengkhawatirkan juga sebenarnya ya Bang, karena menurut saya pribadi ini adalah sebuah ilusi. Karena memang benar AI ini merespon, AI ini seakan-akan memahami apa yang menjadi masalahnya, tapi sebenarnya kan dia tidak benar-benar berelasi kan. Jadi memang resikonya ini adalah bagaimana si manusia modern ini yang memang kesepian dan membutuhkan teman untuk curhat dan sebagainya, itu akhirnya berelasinya dengan si chatbot itu. Tapi masalahnya kemudian si chatbot ini kan tetap bukan manusia, dia tidak bisa berempati seperti manusia. Bisa-bisa nanti justru empatinya tumpul dan bisa salah arah. Kan kita sering ya dengar kasus-kasus itu yang seakan-akan dia mengerti, tapi kemudian membawa, mengerikan sekali ya, sampai misalnya ada yang ujung-ujungnya bunuh diri dan sebagainya. Itu yang memang harus balik-balik lagi kita sebagai orang tua benar-benar harus juga menjaga, memperhatikan, dan bahkan kita pun sebagai manusia dewasa harus selalu aware dan sadar tentang hal tersebut. Jadi mungkin kalau parenting terus bergantung sama chatbot, hati-hati juga ya. Betul. Dan juga jangan sampai ada juga yang jadi partner emosionalnya bukan lagi manusia tapi AI. Iya. Malah yang paling ekstrim itu katanya di mana yang dia menikah sama AI-nya katanya seperti itu kan. Itu kan juga ya mungkin karena punya kebutuhan, tapi bagaimana pemenuhannya dan seakan-akan AI bisa memberikan. Dan itu di 2025 tampaknya salah satu ide yang berbahaya meskipun ya betul. Betul. Pertanyaannya berikut adalah spiritualitas tanpa agama formal. Ada yang meditasi, journaling,
tarik napas, lalu kemudian ada beberapa hal yang tidak memerlukan label ataupun institusi. Kenapa generasi muda mencari makna tanpa berurusan dengan simbol-simbol agama? Ya. Ada apa? Ya, sebenarnya ini kan balik lagi bahwa kalau kita bicara mengenai generasi muda, mereka itu kan juga membutuhkan atau mencari sesuatu yang jujur dan bermakna sesungguhnya. Artinya bukan hanya ritual-ritual kosong yang dia tidak bisa relate, dia tidak bisa terhubung dengan hal tersebut. Jadi sebenarnya menurut aku bahwa ada basic spirituality itu sudah sesuatu yang sangat baik gitu. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana pemaknaannya. Artinya memang di sini balik lagi peran kita sebagai orang tua, dan juga mungkin kita kalau kita bicara bahwa it takes a village to raise the kids, itu bahwa betul. ya secara publik juga gitu, kita juga harus banyak juga mengedukasi bahwa bahwa spirituality itu baik dan bagaimana pemaknaannya yang lebih tepat sesuai dengan keyakinannya. Itu sih menurut aku. Tapi itu tren yang spiritual yang masih bisa dikatakan oke kah? Karena kan kemudian mereka memang mencari sesuatu yang bermakna spiritual tapi tanpa harus selalu related ke agama. Ya. Menurut saya sih itu adalah sesuatu proses ya Bang ya, karena kan pada intinya adalah manusia itu mencari gitu kan. Jadi selama itu masih dalam koridor yang memang secara kita kan nalurinya kita mau mencari suatu yang bisa membimbing kita gitu, mengguidance kita. Menurut aku sih masih nggak apa-apa ya, tapi memang orang tua tuh menjadi kayak deg-degan kan, karena wah ini kok banyak sekali tren anak-anak menjadi ateis atau agnostik seperti itu ya. Ya, bukan saya bilang bahwa agama itu menjadi tidak relevan ya. Saya rasa bagaimana sekarang kita justru tantangannya membuat agama itu menjadi relevan. Ritual itu jangan cuma sekedar seperti ritual-ritual hampa. Kalau misalnya ya kayak di dalam agama Islam kita nggak bisa lagi cuman bilang, ayo kamu sholat, nanti kamu dosa masuk neraka. Nggak bisa kayak begitu. Tapi bagaimana kita memaknai bahwa ini adalah kebutuhan kamu untuk mencari ketenangan batin, tadi mencari healing juga. Itu kan sebenarnya sesuatu yang sederhana, tapi bagaimana membuat itu menjadi sesuatu yang relevan itu tadi. Ya. Oke, kembali ke lokal, tapi dengan gengsi. Lokal tidak lagi murah, lokal harusnya berkelas. Ini brand yang perlu dipikirkan. Jadi banyak juga brand-brand lokal tapi kemudian naik kelas dan tidak bergengsi. Bagaimana cara menaikkan nilai-nilai lokal tanpa kehilangan jiwanya dalam konteks brand? Ya, saya rasa ini juga suatu yang membanggakan ya. Itu adalah salah satu tren, mungkin bukan hanya dari 2025, tapi kita lihat trennya selalu meningkat, bahwa kita ini sebagai konsumen ini juga kita semakin local pride itu menjadi suatu bagian yang suatu yang positif gitu. Dan buat saya adalah dengan brand itu jujur, brand itu bangga dengan bahwa saya lokal gitu ya. Saya bisa kasih contoh misalnya brand kopi Tuku lah, misalnya seperti itu kan. Dia juga kan sangat menunjukkan dan juga menjadi inisiator boleh dibilang untuk kopi-kopi lokal dengan harga yang terjangkau. Nah, ini menurutku adalah suatu contoh bagaimana suatu kebanggaan dari produk lokal itu bisa tumbuh dari dari bawah gitu loh. Nggak juga harus selalu tuh kebanggaan itu berarti suatu yang mahal, suatu yang tidak terjangkau gitu. Tapi di situ ada kebanggaan bahwa kita ini ternyata kaya loh akan kopi-kopi yang enak-enak dan bisa dinikmati semua orang, dan kemudian kita lanjutkan dengan membangun relevansinya itu gitu. That's very good. Ekonomi komunitas kecil, ini juga unik. Bukan jutaan follower tapi 100 orang yang benar-benar peduli. Secara psikologis, kenapa komunitas kecil lebih kuat dari massa besar? Ini saya pikir saya mau stressing karena ternyata banyak juga yang saya dengar satu teman, dia bikin grup untuk dia punya WhatsApp grup, cukup 1.000 orang, tetapi efektif sekali. Dan dia merasa ini kecil tapi dia bisa relate. Kira-kira beginikah trennya di 2025 dan nanti 2026? Betul banget Bang, karena akhirnya kan manusia ini mencari hubungan yang bermakna, ya kan, daripada 1 juta follower yang kosong itu kan, tapi bahwa
bahkan kita nggak usah ngomong 100 orang, 1000 orang gitu kan. 10 orang kita bisa berelasi dan nyambung, kita merasa lebih penuh kan Ya, hati kita. betul, Nah, betul. artinya itu saya rasa dasarnya tuh seperti itu basicnya, sehingga memang akhirnya komunitas-komunitas dengan misalnya minat yang sama, Hmm, kepedulian yang sama itu terbangun. Karena kan memang pada dasarnya manusia orang Indonesia itu kan adalah manusia kolektif ya, kan, guyup. Nah, ini menurut saya sekarang saat ini kita pindahkan menjadi komunitas-komunitas tadi, dan itu menjadi sesuatu yang sangat kuat untuk oke. menjadi pintu masuk untuk kita berelasi dengan ya apapun itu, manusia, konsumen, Ya, semua ya. yang mempunyai kepedulian dan minat yang sama. Ya, Oke, kerja sebagai identitas bukan sekedar gaji. Ini saya pikir penting buat anak-anak muda. Jadi anak muda betul. tidak hanya bertanya gajinya berapa besar atau aku jadi siapa di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bahaya ketika identitas terlalu melekat pada pekerjaan? Ya, betul sekali. Nah, ini balik lagi bahwa memang saya tuh sangat mengagumi ya anak-anak muda sekarang ini, mereka sangat penting buat mereka memiliki makna dari apa yang mereka kerjakan. Artinya makna itu adalah oke, saya ingin melakukan ini dan saya bisa bermanfaat sebagai apa gitu. Hmm. Makanya mungkin gaji itu tidak menjadi suatu hal yang satu-satunya, walaupun Hmm. juga tetap penting Iya, ya iya, tentunya. betul. Tapi kembali lagi bahwa eee, akhirnya mereka tuh juga cukup pandai saya rasa untuk bisa memisahkan bahwa ini adalah visi saya, misi saya. Kalau kemudian ini memang kita sejalan, kita bisa jalan bersamaan, termasuk misalnya dalam satu perusahaan dan sebagainya. Hmm, hmm. Tapi kalau saya rasa saya sudah harus jalan di tempat yang lain, saya tahu apa yang saya inginkan, apa yang menjadi visi dan misi saya pribadi. Nah, itu menjadi penting juga akhirnya bahwa memang identitas menjadi bekerja di mana itu bukan menjadi satu-satunya hal yang Dicari membuat di ya tahun dicari. 2025, betul. Betul, Jadi betul. anak-anak muda sekarang tidak hanya melihat dia kerja di mana, tidak perlu Iya, harus di perusahaan besar, iya, tapi di perusahaan kecil yang ternyata bisa juga memberikan dia kesempatan, memberikan dia apresiasi, mereka betul. juga. Jadi ini penting juga buat para para pemilik usaha atau siapapun, Iya, pengusaha kecil sekalipun, bahwa dia harus juga memanusiakan relasi-relasinya dengan orang di sekitarnya, termasuk dengan karyawan-karyawannya. betul, Betul. dan bisa memberikan makna itu tadi untuk si pekerja-pekerjanya juga, yang tentunya ya bukan hanya sekedar mengeruk keuntungan atau mereka kan makanya punya kayak istilah, jadi budak korporat Oh, istilahnya oh iya, iya, seperti iya, itu kan. betul, betul, betul. Iya, Betul. jadi nah itu kan juga menunjukkan bahwa mereka juga tahu sebenarnya kalau saya hanya being used by the Yes, yes, corporation corporate gitu kan, tapi bagaimana saya juga bisa memberikan related dan bisa makna dan bermakna, betul. related itu. Makanya ternyata marketing berbasis empati itu hal yang penting sekali. Bukan campaign besar, tapi keputusan kecil yang manusiawi. Pertanyaannya, apa indikator empati yang tulus, bukan gimmick dalam marketing, Mbak Ya, Irma? sebenarnya ya intinya adalah itu tadi, bahwa kita itu memang harus hati-hati dalam arti kita juga tidak menggunakan bahasa-bahasa yang menyalahkan Hmm, atau yang terlalu hmm, bombastis, hmm, tapi bagaimana kita bisa berempati itu tadi, jadi juga dengan eee, jadi juga mungkin sesuatu yang tidak harus berteriak keras, mhm. tapi bisa menyapa dengan lemah lembut dan juga memahami apa yang menjadi kebutuhan. Oke. Dan ya itu tadi balik lagi dan kebermaknaan bagi si konsumennya tadi, ya. Baik, ini penutup dari saya, Mhm, 12 ide yang kita punya punya satu benang merah mhm. bahwa manusia ingin dilihat. Manusia tidak mau dimanipulasi. Jadi barangkali jadi refleksi penting bagi para pengusaha yang punya brand ataupun UKM yang berjuang untuk mendapatkan pasar yang baik di 2026, bahwa di tahun 2025 kita diajarkan satu hal yang penting, bahwa psikologi tanpa market itu sunyi. Market tanpa empati itu kejam. Mungkin masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh teknologi yang canggih, tapi oleh keberanian kita memahami perasaan paling dasar manusia. Karena pada akhirnya
ide terbaik bukan yang paling keras, tapi yang paling jujur. Saya Pori Ahmad Sitanggang, sampai jumpa di King Pori berikutnya. Terima kasih kepada Mbak Irma. Thank you. King Pori.